Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mentari dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami di Yans Keramik. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Atski Sabita, kemudian ada Abdul Aziz, Agnia Nur, dan Andi Mutia. Baik, Yans Keramik sendiri itu merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi kerajinan keramik seperti gelas, mangkuk, vas, pot, dan souvenir lainnya. Nah, Yans Keramik sendiri itu berlokasi di Malang, Jawa Timur, yang telah berdiri sejak tahun 90-an. Nah, UMKM ini sendiri itu didirikan oleh Ibu Sri Handayani yang memulai usahanya setelah bekerja di toko keramik milik tetangga. Kemudian setelah mendapatkan pengalaman tersebut, beliau membuka toko sendiri. Baik, berikut ini merupakan struktur organisasi dari Yans Keramik. Nah, untuk Yans Keramik sendiri itu sebenarnya tidak ada struktur organisasi yang formal, tetapi berdasarkan hasil wawancara, itu pemiliknya sendiri yaitu Ibu Sri Handayani itu menjadi pemilik, kemudian direktur produksi dan SDM. Selanjutnya itu ada manajer operasional dan pemasaran, itu dipegang oleh anak pertamanya. Kemudian yang selanjutnya itu Dias Keramik juga membuka workshop untuk keramik. Itu dipegang oleh anak keduanya. Kemudian untuk pekerjanya sendiri Dias Keramik itu pekerjaannya itu bukan pekerja tetap, tetapi pekerja borongan. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran produk. Nah, untuk pemasaran produk sendiri di Yans Keramik itu ada pemasaran offline dan juga online. Nah, untuk pemasaran offline itu langsung di toko Yans Keramik sendiri. Untuk pemasaran online-nya itu lewat e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Untuk jangkauan pasarnya sendiri, Yans Keramik itu sebenarnya dijual di Indonesia saja, tetapi Yans Keramik juga pernah mengekspor barangnya ke luar negeri, tapi tidak secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga atau pengepul dari kerajinan keramik. Nah, untuk proses produksinya sendiri, Yans Keramik itu memproduksi berbagai kerajinan berbahan dasar tanah liat seperti gelas, mangkuk, piring, dan pot dengan menggunakan cetak tuang atau slip casting. Nah, yang memungkinkan produk dalam jumlah besar secara manual. Nah, seluruh proses produksi ini dikelola oleh keluarga dengan dukungan tenaga kerja tidak tetap saat permintaan meningkat. Nah, setiap tahap produksi mulai dari pencampuran bahan, pencetakan, pembakaran hingga pengemasan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada kualitas dan daya tahan produk. Nah, peralatan yang digunakan antara lain itu oven. Nah, ovennya sendiri itu harganya senilai 45 juta, kemudian berpengaduk modifikasi, meja putar, dan cetakan gipsum. Nah, bahan baku seperti tanah liat, glasir, dan pigmen atau pewarna itu diperoleh dari UPT Keramik Malang yang menjadi pusat distribusi bahan keramik bagi pengrajin di wilayah Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu biaya produksinya itu mencangkup bahan mentah seperti tanah liat, kemudian bahan pendukung seperti pewarna, glasir. Nah, untuk pembelian bahan bakunya sendiri untuk tanah liat itu dan gas itu dibeli rutin setiap bulan. Nah, untuk bahan tambahan seperti glasir dan pewarna itu dibeli sesuai dengan jumlah produksi. Apabila kurang itu biasanya beli lagi gitu. Untuk biaya listriknya sendiri setiap bulan itu tetap senilai 160.000. Nah, untuk sistem penerimaan gaji karena di Yans Keramik itu bersifat borongan, jadi di sini itu perhitungan gajinya itu berdasarkan unit yang diproduksi. Nah, untuk pencetakan sendiri itu dihargai satu unit itu 1.000, kemudian untuk finishing seperti pewarna, glasir, dan oven itu juga 1.000, kemudian untuk pengemasan atau packing itu 500. Nah, berikut ini merupakan data awal untuk perkiraan volume penjualan Yans Keramik. Nah, selanjutnya ini merupakan harga jual untuk gelas sendiri itu 15.000, kemudian untuk mangkok 20.000. Nah, distribusi penjualan ini setelah kami melakukan wawancara, gelas itu lebih banyak di peminatnya. Jadi, kami menggunakan porsi penjualan untuk gelas 70% dan mangkok 30%. Selanjutnya itu penggunaan barang mentah itu untuk gelas itu setengah kilogram
kemudian pewarnanya itu 0,0 gram, kemudian glasirnya 70 gram. Nah, ini merupakan penggunaan barang mentah untuk produk mangkok. Untuk tanah liatnya itu 700 gram, kemudian pewarnanya itu 25 gram dan glasirnya 90 gram. Nah, untuk persediaan barang mentah sendiri bisa dilihat pada layar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Agni, silahkan. Mohon maaf, nggak ada suaranya, belum on mic. Baik, untuk selanjutnya ada jam kerja langsung per unit dan UPHL. Di sini departemen itu ada 3, yaitu produksi, finishing, dan pengemasan. Yang mana upah dari masing-masing ini ada 1.000, dan pengemasan ini 500 perak. Dengan produksi, masing-masing produksi ini 5 gelas, 5 mangkok, finishing 3 gelas, 3 mangkok, dan pengemasan 2 gelas dan 2 mangkok. Lalu ada pun depresiasi per tahun, ini dari Yans Keramik ada banyak, ada pot mill, ada mesin bor, meja putar, kompor besi plat, oven keramik, hingga cerbong oven, yang mana masing-masing itu sangat berkontribusi pada proses 1 dan proses 2 produksi. Dengan harga perolehan 15 juta untuk pot mill, 1.500.000 untuk mesin bor, 3.500.000 untuk meja putar, 1.700.000 untuk kompor besi plat, 45 juta untuk oven keramik, dan 3 juta untuk cerobong oven. Dengan depresiasi dan usia ekonomis itu 10 tahun untuk pot mill dan oven keramik, dan sisanya 5 tahun. Adapun untuk forecast penjualan ini, menyusun penjualan tahun 2025 ini menggunakan metode peramalan berbasis historis dan musiman. Metode ini mengandalkan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi pola musiman yang berulang, seperti permintaan yang melonjak pada bulan Ramadan. Jadi langkah awal peramalan dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Lalu dilakukan analisis distribusi musiman berdasarkan presentasi penjualan tiap triwulan. Nah, dari hasil analisis tersebut bakal diketahui bahwa penjualan tertinggi pada triwulan 2, sedangkan penjualan terendah pada triwulan 1. Dan pada pola tersebut, dan langsung aja dari rencana penjualan, untuk per triwulan rencana penjualannya ini, volume total keseluruhannya dalam setahun ini diperkirakan mencapai 8.420, dengan 70%-nya itu dari gelas dan 30%-nya dari mangkok. Dan anggaran penjualannya yang keramik pada tahun 2025, untuk total keseluruhan dari jumlah penjualan gelas itu 5.894 dengan harga per unitnya 60.000, dengan jumlah penjualan sebesar 88.410. Itu untuk gelas, namun untuk mangkok sebesar 50.520 dengan harga per unitnya itu 80.000 di total, dan juga jumlah penjualannya sebanyak 2.526, yang mana lebih sedikit dibandingkan gelas. Adapun untuk anggaran produksi untuk gelas tahun 2025, ini tingkat perputarannya itu 4 kali, yang mana itu tiap triwulan, dan dengan persediaan awal tahun sebanyak 500, rata-rata 1.474, dan persediaan akhir sebanyak 2.447, dan rencana produksi per triwulan sebanyak 1.960. Untuk anggaran produksi untuk gelas, ini disusun berdasarkan pendekatan ketersediaan barang yang tadi. Itu dengan mempertimbangkan proyeksi penjualan, persediaan, dan target
persediaan akhir untuk setiap triwulan. Jadi ini ada total untuk penjualan itu 5.894 dan produksi tahunan sebanyak 7.841 dan yang didistribusikan secara merata pada tiap triwulan yaitu sebesar 1.960 gelas. Lalu anggaran produksi untuk mangkok. Di sini dapat dilihat rencana produksi per triwulan itu sebanyak 797, yang mana itu tiket perputarannya sama selama 4 kali dalam setahun, dengan persediaan awal sebanyak 300, persediaan rata-rata 632, persediaan akhir sebanyak 963, dan rencana produksinya sebanyak 3.183. 9. Lalu dengan rencana produksi yang sama, jadi mangkok ini total penjualannya itu sebanyak 2.526 serta dengan total produksi yang lebih banyak yaitu 3.189, yang mana ini didistribusi secara merata pada tiap triwulan yaitu sebanyak 797 di tiap triwulannya. Selanjutnya ada rencana kebutuhan bahan mentah. Jadi rencana kebutuhan bahan mentah pada Jans Keramik ini meliputi 3 komponen utama yaitu tanah liat, pewarna, dan glasier. Jadi penyusunan anggaran bahan mentah ini dilakukan berdasarkan standar atau SURE, yaitu jumlah kebutuhan bahan per unit produk, yang mana dikalikan dengan rencana volume produksi masing-masing produk, yaitu gelas dan mangkok selama per triwulan. Jadi ini bisa dilihat anggaran kebutuhan bahan mentah tanah liat pewarna glasier pada gelas. Jadi rencana produksi tahunan kan memproduksi sebanyak 7.841 gelas dengan volume produksinya yang merata tiap triwulannya. Jadi setiap triwulan ini kebutuhan bahan mentah untuk tanah liat itu memerlukan sebanyak 980 kilo, perwarna sebanyak 29 kilo, dan glasier sebanyak 137 kilo. Dimana tiap triwulannya ini selalu merata untuk kebutuhan bahan mentahnya. Sama dengan bahan mentahnya mangkok. Jadi dengan total produksi sebanyak 3.189 per tahun, yang dibagi secara merata itu 797 per triwulan, kebutuhan masing-masing untuk bahan mentahnya ini dari tanah liat sebanyak 558 kilo per triwulan, 20 kilo per triwulan untuk pewarna, dan 72 kilo untuk glasier. Jadi dibandingkan dengan produk gelas, produk mangkok ini memerlukan lebih banyak tanah liat dan glasier per unit, yang mana menunjukkan bahwa karena mangkok ini punya struktur fisik dan proses yang berbeda dibandingkan gelas, kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu rencana pembelian bahan mentah. Jadi ini untuk anggaran kebutuhan bahan mentah tanah liat. Untuk keseluruhan total seluruh triwulannya itu jumlah kebutuhannya 6.153, kemudian persediaan akhirnya 6.050, persediaannya 12.203, untuk persediaan awal 5.050. Jadi untuk total seluruh pembeliannya 71.528 juta. Lalu ini ada anggaran kebutuhan bahan mentah pewarna. Jadi langsung saja pada pembeliannya, yaitu total keseluruhannya 3.260.100 rupiah. Lalu ada anggaran kebutuhan bahan mentah glasier. Untuk total keseluruhannya, unit belinya 936, harga per unit 53.000, jadi jumlahnya
12.410.000. Selanjutnya yaitu ada rencana biaya bahan mentah. Jadi ini anggaran biaya bahan mentah, tanah liat, pewarna, dan glasir. Untuk keseluruhan totalnya yaitu untuk keseluruhan triwulan 45.360.185. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan mentah, tanah liat, pewarna, dan glasir untuk mangkok. Total keseluruhannya di seluruh triwulannya yaitu 25.814.95.500 rupiah. Selanjutnya yaitu rencana tenaga kerja langsung. Jadi ini anggaran pemakaian tenaga kerja untuk kelas. Untuk total unit produksinya itu 3.921. Keseluruhan untuk bagian pencetakan total DMH-nya 19.603, kemudian bagian pewarnaan glasir dan oven 11.762 dan pengemasan 7.841. Selanjutnya ini untuk anggaran pemakaian tenaga kerja mangkuk. Jadi unit produksinya itu 2.232.000. Kemudian untuk bagian pencetakan 11.162, bagian pewarnaan glasir dan oven itu 6.069.7. Untuk bagian pengemasannya 4.465. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan untuk rencana tenaga kerja langsung. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2025 untuk gelas. Jadi untuk masing-masing periode, untuk bagian pencetakan, itu untuk total DMH-nya itu 19.603. Untuk upah per DMH per triwulannya, kalau di total semua itu 4.000. Jadi total biayanya yang dikeluarkan itu sebesar 19.602.500. Sedangkan untuk bagian pewarnaan, glasir, dan oven, itu total DMH untuk 1 tahun itu 11.762, dan untuk upah DMH dalam 1 tahun itu 4.000, dan total biaya untuk bagian pewarnaan glasir dan oven selama 1 tahun itu 11.761.500. Sedangkan untuk bagian pengemasannya total DMH-nya itu selama 1 tahun 7.841, dan upah DMH yang dikeluarkan selama setahun itu sebesar 2.000. Dan untuk total biayanya itu 3.920.500. Dan total biaya untuk keseluruhannya itu 35.284.500. Lalu kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2025 untuk mangkok. Untuk bagian pencetakan selama 1 tahun total DMH-nya itu 11.162. Untuk upah DMH per tahun itu 4.000, dan biaya bagian pencetakan per tahun itu 11.161.500. Untuk bagian pewarnaan atau glasir, untuk bagian pewarnaan glasir dan oven itu total DMH per tahunnya itu 6.697. Sedangkan untuk upah DMH per tahunnya itu 4.000, dan untuk biaya per tahunnya itu 6.696.900. Untuk bagian pengemasan total DMH-nya per tahun 4.465. Untuk upah DMH-nya 2.000 per tahun, dan biaya per tahunnya itu untuk bagian pengemasan itu 2.232.300, sehingga total biaya keseluruhan untuk mangkok itu sebesar 20.090.700. Lalu kemudian di sini ada rencana BOP. Jadi untuk
rencana BOP, biaya-biaya yang terkait seperti biaya listrik, depresiasi pot mill, depresiasi mesin bor, dan lain-lain yang ada pada tabel, itu selama 1 tahun, biaya per tahunnya totalnya yang dikeluarkan itu kira-kira sebesar 9.860.000. Sedangkan untuk biaya per triwulanannya itu yang harus dikeluarkan adalah 2.465.000. Lalu kemudian ini ada rencana BOP untuk ini perhitungan triwulanan, jadi ini untuk presentasi untuk produk gelas dan produk mangkok. Kalau gelas itu ada sebesar 1.725.500, sedangkan untuk mangkok itu 739.500. Lalu kemudian di sini ada rencana harga pokok produksi. Jadi yang pertama itu ada HPP untuk gelas. Jadi untuk masing-masing triwulan rencana produksinya itu 1.960, sama untuk biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya TKL dan BOP. Itu kalau dijumlahkan untuk masing-masing triwulan itu total HPP-nya 21.886.671. Lalu kemudian itu dibagi dengan rencana produksi untuk masing-masing triwulan sehingga diperoleh HPP per unit yang sudah dibulatkan sebesar 11.165,24. Lalu kemudian ini HPP untuk mangkok, jadi rencana produksi per triwulannya itu sebesar 797, dan biaya-biaya yang terlibat untuk menyusun HPP-nya itu untuk tiap triwulan itu biayanya 12.215.914. Lalu kemudian dibagikan dengan rencana produksinya, maka diperoleh HPP per unitnya itu setelah dibulatkan adalah 15.322,56. Lalu kemudian untuk anggaran laba rugi tahun 2025 untuk volume penjualan untuk masing-masing triwulan terlihat pada tabel itu 1.900, 2.300, 2.050, dan 2.170. Lalu untuk penerimaan penjualan itu bisa dilihat dan juga HPP itu sudah termasuk di tabel. Lalu kemudian penerimaan penjualan dengan harga HPP ini dikurangi saja, maka ketemulah laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak. Karena pajaknya tidak ada, jadi langsung saja kita bisa mencari earning after tax-nya atau laba bersihnya sebesar pada tabel yang ada di PPT. Lalu kemudian kesimpulan, jadi berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik UMKM Yans Keramik, diketahui bahwa operasional usaha masih bersifat informal dan belum terstruktur secara sistematis. Aktivitas bisnis seperti pencatatan keuangan, produksi, dan penjualan dilakukan secara manual berdasarkan intuisi tanpa dukungan dokumen formal seperti anggaran tahunan atau laporan keuangan. Penulis menyusun anggaran komprehensif tahun 2025 sebagai simulasi awal, mencakup penjualan, produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan proyeksi laba rugi. Hasil simulasi menunjukkan potensi laba bersih sebesar Rp34.417.251, namun terdapat tantangan struktural seperti ketergantungan pada tenaga kerja borongan, kurangnya kontrol biaya produksi, lemahnya strategi pemasaran digital, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Dengan demikian, anggaran ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membantu UMKM Yans Keramik mulai menerapkan sistem pengelolaan usaha yang lebih tertib dan berorientasi jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.